Kan pencet tambah. Holy night, the stars brightly shine. It is the night of all Jesus here. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new glorious morn. Fall on your knees, oh, lift your voices, oh, night Mati-mati sih ini internet. when Christ was born. Oh, night. Iya ya. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for slain is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet names of joy, in grateful chorus praise we with all our hearts. We praise His holy name. Christ is the Lord, and forever praise we. Merry Christmas. Christmas. Sekarang Oce, Irwan, sama Siska nggak punya dalih, nggak bisa nyanyi. Udah latihan barusan. Tinggal sekarang direkam. Suaranya hilang. Oke, sekarang karena kita lagi mengingat Natal, kita mulai buka Injil Matius. Kita buka dengan silsilah Yesus. Saya nggak akan bacakan semua silsilahnya, tapi kita tahu di sini dalam silsilah Yesus itu ada selain Maria ada 4 perempuan, kan? Ya, yaitu perempuannya itu ada, kita ngelihat yang di ayat ketiga, Yehuda saya sama baca ya.
Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Itu perempuan yang pertama. Perempuan yang kedua itu diambil dari ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Perempuan kedua, Rahab. Sekarang perempuan ketiga, Boas memperanakan Obed dari Ruth. Silsilah Yesus. Matius 1. Yesus. Ya, Ya, jadi saya lihat dari silsilah ini ada 4 nama perempuan selain Maria. Nah, yang pertama Tamar, kedua Rahab, ketiga Ruth, dan sekarang ayat yang ke-6. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi nama Batseba tidak disebut, tapi di sini digantikan dengan istri Uria. Jadi kita melihat di sini ya, boleh dibilang dari 4 ini, 3 perempuan itu punya rekor yang jelek. Sebab kita tahu kayak Tamar, dia adalah sebetulnya bekas, sebab dia janda, menantu dari Yakub kan. Itu kalian bisa baca di di Kejadian 38. Tapi waktu Yakub mau mendatangi daerahnya dia menyamar sebagai perempuan sundal. Dia melacurkan diri kepada Yakub sehingga dia mempunyai anak dengan Yakub. Jadi dia mempunyai anak dengan sebetulnya ayah mertuanya. Itu Tamar. Rahab itu udah dibilang emang status dia dari permulaan juga perempuan sundal kan. Jadi Tamar dan Rahab itu dua-duanya orang Kanaan. Sekarang Ruth orang Moab. Tapi dia cuma janda, tapi dia tidak punya, dia baiklah, catatannya nggak buruk seperti 2 yang di atas. Dan sekarang tentang Batseba, di sini kalian heran nggak dikasih nama Daud dengan Batseba, yang lain kan dikasih nama. Tapi di sini dengan istri Uria. Nah, saudara pernah mikir nggak itu kenapa? Enggak mikir panjang-panjang. untuk menunjukkan bahwa cepet apa itu jawabannya ini langsung. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia memperoleh si Batseba itu dengan cara membunuh Uria supaya mengingatkan itu kan. Ya. Jadi sebetulnya di sini sebetulnya Batseba itu orang Israel. Tetapi dia kawin dengan Uria. Uria itu orang Het. Jadi perempuan itu kan selalu ngikut laki. Jadi dia juga statusnya waktu itu juga perempuan asing, orang Het ya. Jadi dan itu skandal yang sangat besar. Itu kan memalukan. Yang lain ya apa itu bad ini ya. Apa itu the status. Tapi kalau ini skandal kan, di mana dosa yang besar sekali terjadi dengan waktu Daud bunuh Uria. Ini apa ya namanya ya, pokoknya berzinah dengan Daud kan. Nah, mengapa dalam Injil ini dituliskan keempat perempuan itu? Saya lihat ringkasannya sebab Tuhan itu menyatakan bahwa tujuan utama Tuhan dari permulaan menyelamatkan seluruh dunia. Nggak cuma Israel atau orang Yahudi saja. Jadi kita semua emang orang-orang Gentile, orang asing, bukan orang Yahudi, itu sudah termasuk dalam keselamatan Tuhan, dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa semua orang itu berdosa dan membutuhkan penyelamat. Dan Yesus mengatakan di Matius 9 ayat 13, coba kita baca sama-sama. Matius 9:13, siapa mau baca? Matius 9 Ayat 13, iya. ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, jadi kita tahu kita semua orang berdosa, tetapi Tuhan datang untuk memanggil kita semua. Ya. Sekarang di bawahnya di silsilah itu, kalau kita ngelihat semuanya tuh selalu dibilang memperanakan, Daud memperanakan, Abraham memperanakan. Tetapi
di ayat 16 ya kita baca Yakub, ini bukan Yakub yang kuno ya, Yakub baru ya. Yakub memperanakan Yusuf. Jadi Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi di sini dikatakan Yusuf tidak memperanakan. Tetapi di sini dikatakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus ya. Jadi kita melihat Yusuf itu bukan ayahnya Yesus secara biologis ya. Tetapi secara hukum iya. Sebabnya kan akhirnya Maria kawin. Jadi dan ini perlu sekali bahwa Yesus itu tidak dilahirkan dari seorang ayah. Yang saya sering bilang bahwa darah itu datangnya dari Bapa. Kalau Yesus itu anaknya Yusuf, maka darah Yusuf yang mengalir di tubuh Yesus, makanya darah itu darah yang berdosa. Sebab semua manusia berdosa. Karena itu Tuhan mengambil Maria dan dikandung oleh Roh Kudus. Jadi darahnya darah Allah Bapa. Kan kita tahu dalam suami istri, anak itu darah itu dari Bapa. Makanya kalau orang lagi ribut, lagi mau ngecek ini anaknya dia atau enggak, si laki-laki dia selalu ngecek darah. Sebab DNA darah itu dari bapak. Tapi perempuan itu cuma bagiannya tuh telur. Telur nggak ada darahnya. Ya. Jadi sekarang kita teruskan ke 1:18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, ini yang tadi saya terangin bahwa ini penting sekali bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Karena itu kan di Ibrani 9:22. Coba kita buka Ibrani 9:22 ya. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ini tanpa pengampunan darah tidak ada pengampunan. Dan ini untuk mengampuni segala dosa dunia diperlukan darah yang tidak bercacat dan tidak berdosa ya. Karena kita teruskan ke 19, karena Yusuf suami Ibrani 11. Oh, sorry. Sekarang kita balik ke Matius 1 ayat 19. Tadi kita yang ngomong 9:22 itu tentang penumpahan darah ya. Sekarang kita balik lagi ke Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1:19. Jadi saya melihat di sini yang dulu ada satu hamba Tuhan yang saya selalu ingat dia apa itu menerangkan tentang ini. Yusuf itu orang yang benar, hatinya benar. Dan apa itu dibilang kan hatinya tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi motifnya dia juga benar. Dia mau menceraikan tetapi emang benar kan. Kalau ada laki perempuannya hamil kan dia bingung kan. Ini kan biasanya kan sebab perjabulan lah atau apa. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang benar, kita mempunyai hati yang benar, kita mempunyai maksud yang benar, tetapi kita mau mengambil tindakan yang salah, dia mau menceraikan istrinya, pasti Tuhan ikut campur tangan, pasti Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar. Ya, jadi kita kalau asal kita punya 3 itu, hubungan benar, hati yang benar, dan mempunyai tujuan, motivasi yang benar. Benar. Ya. Ini coba kita lihat di Amsal 3. Amsal 3. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Oke, siapa yang mau baca? Amsal 3 ayat 5 dan 6.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Itu kan? Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan segala yang Tuhan mau, kita jadi selalu taat, maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau kita sampai totalnya kita mau mengambil tindakan yang salah, pasti Tuhan akan ingatkan kita ya. Dia akan meluruskan jalan kita. Saya teruskan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan dari dosa mereka. Jadi Allah sendiri yang memberitahu apa yang mereka harus kasih nama kepada bayi yang akan lahir itu ya. Yesus itu asalnya dari kata Ibraninya Joshua. Itu adalah the Lord is my salvation ya. Jadi keselamatan, penyelamat dunia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita melihat ya, Matius itu waktu menulis Injilnya, penekanannya kepada Yesus itu sebagai raja. Makanya kita mendapatkan silsilah. Raja itu selalu mempunyai silsilah. Kalau di Markus, kita tidak akan menemukan silsilah Yesus. Sebab penekanan Markus adalah Yesus adalah hamba. Di Lukas ada lagi silsilah Yesus. Karena penekanan di sana adalah sebagai manusia. Jadi raja dan manusia selalu mempunyai silsilah. Tapi di Yohanes tidak juga ada silsilah karena Yesus sebagai Allah. Allah tidak ada silsilahnya, Allah adalah yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Saya melihat waktu kita kali sebentar lagi kelar, jadi saya cuma teruskan, kalau sudah kelar kita lanjutkan bulan depan. Gitu kan? Ya. Oke, ini saya teruskan sekarang, mumpung masih ada waktunya. Dan Matius itu menunjukkan suratnya itu kepada orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat di Matius itu selalu dibilang supaya genaplah firman Tuhan. Jadi kita tahu benar-benar bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan semuanya digenapi dengan kelahiran dan kehidupan Yesus. Karena di Matius itu banyak sekali. Nanti kalau kita lihat supaya genaplah firman Tuhan menurut perantara nabi. Makanya di sini kan itu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita teruskan di Matius 1:24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ini yang sering diperdebatkan orang ya, sebabnya banyak orang kan bilang Maria tetap perawan. Tapi enggak, Maria perawan waktu dia mengandung Yesus. Tetapi sesudah dia melahirkan Yesus, di sini kan dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakannya Yesus. Oke, jadi Steve udah bisikin saya, sekarang cuma tinggal 2 menit. Kita stop sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya atau apa? Jadi si Maria mempunyai anak-anak lagi setelah Yesus. Oh ya. Makanya waktu nanti kalau ya ini minggu depan kalau kamu ini bulan depan ya nanti saya terangin itu ya tentang bahwa benar-benar dia mempunyai anak lagi dengan Yesus, sudah melahirkan Yesus. Yesus.